Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arasandi, NLP 023 dari kelas 4 T4 Teknik Elektroindustri. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan final project yang sudah saya buat pada mata kuliah Sistem Integrasi yang diampu oleh Bapak Setio Dwitya Nugraha SSTMT dan juga Bapak Muhammad Haninul Fuad SST dengan judul Siklus Batubara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh sistem yang sudah saya kerjakan. Berikut ini adalah konten pada final project yang sudah saya buat, yang dimana meliputi design of cool processing system, yang dimana pada 2 dimensi saya menggunakan Photoshop dan juga 3 dimensi saya menggunakan SketchUp. Dan pada konten ini juga terdiri dari SLT atau single line diagram dengan single line diagram pada sisi power and data, dan juga terdapat time chart. Saya menggunakan di time chart ini saya menjelaskan ship unloader, transfer tower, crusher house, sampling room, and boiler house. Dan juga terdapat input and output dalam bentuk table yang juga CX Designer and CX Programmer. Saya menggunakan aplikasi version 3.6 untuk Designer and 9.6 untuk Programmer. Dan juga diakhiri dengan kesimpulan. Pada poin yang pertama, saya akan membahas Design of Cool Processing System, yang dimana saya membahas dalam desain 2 dimensi, yang dimana berikut ini adalah gambaran pada saat saya menjalani kerja praktek pada PLTU Unit 9 atau PLTU Python, yang dimana siklus batubaranya ya seperti berikut ini. Saya ambil dari Budi Prastyo Proses Produksi Listrik dan Batubara pada tahun 2016. Ini dapat dilihat pada buku di perpustakaan PLTU pada di Python. Dan juga berikut ini adalah desain 2 dimensi pada saat saya mengerjakan dengan bantuan aplikasi Photoshop, yang dimana dimulai dari cool ship unloader untuk mengambil batubara dari kapal, nanti akan ditransfer atau dikirim dengan bantuan conveyor dan akan dimasukkan ke transfer tower 1. Transfer tower 1 ini bertujuan untuk merubah batubara dari cool ship unloader, karena dari cool ship unloader ke stockpile area ini sangat jauh dan sangat membutuhkan daya motor sangat tinggi. Oleh sebab itu transfer tower 1 ini berfungsi atau bekerja untuk mengirim batubara untuk ke stockpile area dengan bantuan motor yang sangat besar. Dan juga dari stockpile area ini ada juga emergency area apabila stockpile area ini sudah terpenuhi, atau dimana emergency area ini juga berfungsi untuk apabila terdapat komponen dari PLTU Python Unit 9 ini ada yang kurang atau membutuhkan batubara, bisa mengambil di emergency area. Dan juga untuk mengirim batubara ke boiler house, terdapat suatu komponen atau suatu bagian atau suatu proses yang dimana terdapat crusher house, sampling room, dan juga cold mill. Di crusher house ini melemahkan atau menghaluskan atau melembutkan dari suatu batubara yang aslinya kasar atau sangat besar menjadi seperti halus, agar dapat masuk ke boiler house untuk proses pembakaran. Untuk pengkasaran atau penghalusan akan disampling pada sampling room sebelum masuk ke boiler house. Jadi terdapat sensor apakah batubara ini halusnya ini sudah memenuhi standar dari PLTU Unit 9 atau belum. Dan nanti jika belum, maka akan dikeluarkan dari sampling room, atau batubara yang masih belum ini akan diareakan atau ditempatkan di suatu area, yang dimana saya gambarkan seperti ada truk. Nanti truk ini akan mengambil suatu batubara atau coal dari crusher house yang masih belum mengerjakan batubara dengan sempurna, atau batubara ini masih belum halus. Jadi batubara ini akan diangkut dari sampling room ini, yang diambil dari sampling room, diangkut dengan bantuan truk dan akan dikembalikan lagi ke stockpile. Apabila sampling room ini mendeteksi sebuah batubara ini kehalusannya sangat bagus atau sempurna, maka akan dilanjutkan ke cold mill, yang dimana cold mill ini juga terdapat motor. Untuk mengeluarkan batubara ini harus mendeteksi dari boiler ini apakah meminta atau membutuhkan dari batubara atau enggak. Kalau membutuhkan, maka cold mill ini akan membuka sebuah switch atau sebuah palang tutup, yang dimana tutupan ini akan mengarahkan atau memfungsikan batubara akan masuk ke dalam boiler house. Nanti boiler house ini akan diproses selama, pada sistem saya ini saya
proses dengan bantuan 300 detik harus mengambil cold mill pada batu bara pada cold mill. Berikutnya contoh desain 2 dimensi dengan bantuan Photoshop yang sudah saya buat. Dan berikut ini adalah contoh desain dengan bantuan SketchUp 3 dimensi. Berikutnya ada tampak belakangnya, di mana terdapat crane yang berwarna kuning di sebelah kiri, dan ada penampungan sementara. Penampungan sementara ini adalah pada saat mengambil batu bara akan ditampung di sementara ini dan akan dikirim conveyor ke transfer tower 1, dan juga akan dari transfer tower 1 ini akan dikirimkan ke stockpile, atau stockpile ini juga terdapat emergency area, dan juga apabila dari stockpile ini akan dikirimkan ke crusher house, akan dihaluskan batu baranya, dan di crusher house ini akan dideteksi, output dari crusher house ini akan dideteksi dari sampling room apakah batu bara ini memenuhi standar untuk kehalusannya untuk masuk ke boiler house. Sebelum masuk ke boiler house akan masuk ke cold mill. Cold mill ini untuk mengatur kebutuhan dari boiler house batu bara, apakah minta atau masih belum. Berikutnya contoh desain 3 dimensi tampak belakangnya, dan berikut ini adalah desain 3 dimensi tampak depannya. Berikutnya adalah user requirement yang sudah saya buat pada final project, yang mana terdiri dari dapat mengatur pengambilan batu bara yang diatur dengan 2 motor, dan juga batu bara ditampung sementara di cold ship unloader sebelum batu bara transfer ke stockpile area. Dan juga apabila stockpile area ini terpenuhi, maka batu bara akan dialihkan ke emergency area yang juga berfungsi sebagai penyimpanan darurat. Dan juga ada crusher house yang dimana untuk menghaluskan batu bara selama 30 detik. Dan juga ada kehalusan batu bara ini akan dideteksi dengan bantuan sampling room. Apabila terpenuhi, maka akan masuk ke dalam atau meneruskan ke cold mill. Dan juga apabila tidak memenuhi, maka akan dialirkan dengan bantuan alat transportasi lain, yang dimana pada gambaran 2 dimensi ini saya menggunakan bantuan truk. Dan juga ada cold mill yang dimana berfungsi untuk mengatur batu bara agar masuk ke boiler house. Apabila boiler house ini memenuhi atau meminta sebuah coal atau batu bara, maka coil mill ini akan membantu atau membuka saklarnya atau membuka palangnya. Dan juga di boiler house sendiri, apabila habis maka akan otomatis batu bara dari coil mill mengirim ke boiler house. Pembakaran pada boiler house ini dilakukan selama 300 detik. Untuk poin kedua saya meliputi sindiran diagram atau SLD, di mana sindiran diagram atau SLD ini meliputi daya dan data, di mana dayanya saya menggunakan bantuan seperti gambar di atas ini, dan untuk datanya ada di PLC Omron seperti pada 4 titik di kotak warna coklat, kuning, biru, dan juga biru tua. Untuk pada dayanya seperti berikut ini, di mana saya menggunakan beban motor yang berjumlah 17 motor yang meliputi motor crane atas bawah, yang dimana motor ini berfungsi untuk mengatur atas dan juga bawah dari crane kanan dan kiri. Ada conveyor SU, conveyor penyimpanan, ada palang stockpile, conveyor stockpile, palang emergency, conveyor emergency, dan juga palang tampung SU. Saya kasih dengan keterangan kotak coklat, kotak biru ini akan bersambungan dengan pada datanya, sehingga apabila kotak berwarna coklat ini akan nyambung atau bersambung dengan data pada saat kotak berwarna coklat. Dan juga sebaliknya juga biru juga, dan juga biru muda. Dan juga berikut ini ada kotak warna kuning dan juga pada kotak warna ungu, yang dimana ada palang crusher, conveyor stockpile to crusher, conveyor crusher house, crusher, dan juga pada kotak ungu ada conveyor sampling sukses, non sukses, ada conveyor ke cold mill, ada juga palang ke boiler. Dan berikut ini adalah data dari setiap komponen di boiler, dan juga ada tampung SU, ada stockpile, ada di emergency, ada juga ada tidak sesuai dan sesuai dari crusher house. Dan berikut ini ada data pada saat di kotak warna coklat atau di bagian crane seperti berikut ini. Dan berikut ini pada saat di bagian conveyor dari crane atau SU. Jadi conveyor SU nanti akan masuk ke transfer tower dan juga seterusnya. Dan di sini pada saat di kotak warna kuning atau oranye ini pada saat di crusher house-nya, di crusher house. Dan pada saat di kotak atau kotak warna ungu ini atau biru tua ini pada saat dari sampling room sampai dengan selesai atau sampai dengan boiler house. Pada konten yang ketiga saya akan membahas mengenai time chart, yang dimana time chart ini saya akan membahas di ship unloader. Salah satunya ada crane. Apabila crane ditekan atau berwarna hijau, maka atas atau motor atas bawah menyala dan motor kanan kiri akan mati. Jadi motor atas bawah dan kanan kiri ini tidak bisa bekerja secara bersamaan. Jadi apabila motor atas bawah ini
menyala, atas kanan kiri ini akan mati, dan juga sebaliknya apabila kanan kiri ini menyala maka atas bawah ini akan juga mati. Dan juga ada time chart di transfer tower 0 dan 1 dan juga di stockpile area seperti berikut ini. Adalah P1 apabila push button dari 1 akan ditekan, maka dari area C0, CP, PL1, CS, VS, PL2, CE ini akan bekerja tapi dengan urutan atau dengan time atau dengan waktu tertentu. Jadi pada saat ditekan, conveyor 0 ini akan bekerja beberapa detik dan akan disambung dengan conveyor P, dan juga akan disambung dengan PL1, dan juga disambung dengan CS, VS, dan juga seterusnya sampai dengan PL2 dan CE. Untuk keterangannya, P1 adalah push button. Jadi transfer tower ini akan ada yang menekan tombol push button satu titik atau satu push button saja. Ditekan, ada conveyor awal T0 ini akan menyala beberapa detik, maka akan seterusnya ditampung dengan conveyor penyimpanan, dan juga ditampung dengan palang stockpile akan membuka. Palang stockpile membuka, maka full stockpile atau conveyor stockpile ini conveyor stockpile dulu akan menyala apabila dan masuk ke stockpile area. Apabila full stockpile ini menyala atau hijau, maka palang emergency ini akan membuka, dan juga akan batubara ini akan mengirim ke conveyor atau ke emergency area dengan bantuan conveyor emergency. Berikut ini time chart di crusher house, sampling room, dan juga boiler house. Di crusher house ini juga ada ya push button satu titik atau satu tombol, dimana apabila menekan push button ini maka PL3, CSC, CCH ini akan bekerja sesuai dengan timernya. Jadi P2 ini adalah push button, PL3 ini palang menuju ke crusher house, CSC ini adalah conveyor stockpile ke crusher house, dan juga CCH ini conveyor crusher house. Jadi pada saat push button ditekan, PL atau palang ini akan menyala beberapa detik, maka conveyor ini akan menyala, conveyor SC atau conveyor stockpile ke crusher ini akan menyala dan mengalirkan ke crusher house. Apabila di crusher house ini terdapat counter atau terdapat tampungan sebanyak 10 batubara menurut standar dari PLTU nya, PLTU Python 9, 10 nanti akan di crush atau dihancurkan atau dihaluskan sampai sehalus mungkin. Apabila habis dari crusher house sudah dihaluskan selama 30 detik, maka akan dihadirkan dengan bantuan sampling room. Akan sebuah ruangan dengan nama sampling room ini mendeteksi apakah batubara dari crusher ini sudah memenuhi atau belum. Jadi SK ini sensor kehalusan. Apabila sensor kehalusan ini menyala atau menandakan kondisi 1, maka terdapat kehalusan yang tidak sesuai. Oleh sebab itu akan masuk ke dalam truk dan diangkat kembali ke stockpile area. Apabila sesuai, maka akan diteruskan conveyor sesuai dan masuk ke conveyor cold mill. Dan juga ada boiler house, di mana boiler house ini ada burn atau membakar. Jadi burn ini adalah sebuah tombol atau push button, dan juga apabila di burn ini tekan, maka pipa dari cold mill ini akan membuka dan juga akan mengirim ke boiler. Dan berikut ini adalah konten pada keempat, input dan output, yang dimana input pada sistem final project yang saya buat ini terdapat atau berjumlah total yaitu 38 input seperti berikut ini, yang dimana terdapat on off crane atas bawah, crane kanan kiri, angka dari 0 sampai dengan 9, ada plus minus, dan juga sama dengan ada reset, tamu call, plus CMTR, conveyor SU, reset emergency out, dan juga terdapat P2 discriminant, sensor kehalusan ambil, reset on pembakaran, parameter P1 sampai dengan P4, parameter dan juga P1 sampai dengan P4 dengan beda move. Pada sisi output yang dimana total terdapat 99 seperti berikut ini. Pada slide 1 output, dan ini slide 2 output, slide 3 output, slide 4 output, dan juga slide terakhir pada output yang berjumlah 99. Masuk ke dalam CX Designer. Dan berikutnya CX Designer sudah saya buat, yang dimana berwarna biru ini adalah tombol dari atau ibarat dari laut, yang dimana ada coal ini adalah sebuah kapal, yang dimana kapal ini mengangkut coal, nanti diangkat melalui crane, dan parameter di kanan ini adalah parameter atas bawah, dan di bawah ini adalah parameter untuk kanan kirinya. Dan juga pada saat diambil maka ditabungkan di tempat tampungan SU atau ship unloader,
nanti di save atau tidak ada palang. Ada di palang ini akan tekan dulu di P1, maka palangnya ini akan buka dan ditampung dengan conveyor 0, dan juga ada tampung ke penyimpanan, dan juga akan mengajukan ke palang stockpile yang masuk ke conveyor stockpile. Apabila stockpile ini memenuhi atau terpenuhi, maka emergency coil ini akan palang dari emergency coil ini akan membuka atau on, dan conveyor emergency coil ini akan mendapatkan batu bara dari tampungan. Dan juga apabila dari P2 ini ditekan dari stockpile to crusher, ini akan menyalakan palang dari stockpile to crusher, dan juga akan menyalakan dari conveyor stockpile to crusher ini mengarahkan ke crusher host dan juga masuk ke crusher host. Di crusher host ini menampung 10 batu bara dan akan di crush atau dihaluskan. Apabila SH ini mendapatkan sensor halus ini beridentifikasi berlogika 1 atau menyala, maka masuk ke dalam sampling conveyor, yang dimana conveyor ini akan mengarahkan ke truk. Apabila tidak menyala, maka sampling ini sudah memenuhi syarat sehingga masuk ke coil mill dengan bantuan conveyor coil mill. Masuk ke coil mill, apabila coil mill ini dapat mengatur ke boiler hostnya, dan apabila diawali dengan menekan tombol. Berikut adalah CX Designer yang sudah saya buat. Dan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu di CX Programmer yang sudah saya buat seperti berikut ini. Diawali dengan on off crane seperti berikut ini yang saya buat. On off crane, ada penggerakan crane baik di penggerakkan di sisi kanan kiri motor atau juga ada terdapat di atas bawah motor seperti berikut ini. Ini ada atas bawah motor, dan di atas ini adalah kanan kiri motor pada penggerakan crane. Ini atas bawahnya. Dan berikut ini untuk crane atas bawah untuk mendapatkan logika 1, apabila push button ditekan dengan tombol yang sama untuk menekan dan untuk mematikan tombol sama seperti berikut ini. Nah, ini ada untuk angka untuk crane untuk mengatur letak atau tempat coil pada kapal. Jadi untuk kanan kirinya diatur melalui angka untuk crane ini seperti berikut ini. Untuk letaknya jadi dapat mengatur ketinggian juga dari atas bawah motor tersebut, dan juga kanan kiri dengan bantuan motor kanan kiri. Dan berikut ini ada arti matematikanya, bisa juga ditambah atau dikurangi seperti berikut. Ini aritmatika crane untuk beroperasi penjumlahan, dan juga untuk menggerakkan crane atas bawah dan kanan kiri. Untuk pengurangan juga menggerakkan kanan dan kiri dan atas bawah. Untuk presetnya kembalikan 0. SU tampung, pada saat mengambil coil dari kapal akan ditampung dengan SU tampung ini atau ship unloader tampung ini. Jadi berikut untuk gambaran desainnya di CX Programmer. Dan ada palang dan conveyor T0 ke T1, yang dimana ini ada conveyor T0, ada conveyor T0 T1, ada palang stacker atau stockpile, conveyor stockpile, dan juga conveyor emergency. Dan ini untuk outputnya ada palang, ada TO T1, T1, palang stockpile, conveyor emergency seperti berikut. Dan di stockpile atau stacker ini menampung dengan saya atur 100. Dan di emergency stacker dapat apabila di stockpile ini sudah memenuhi atau lebih dari atau sama dengan 99, maka emergency stacker ini akan berfungsi. Nah, dimana emergency stacker ini saya gunakan atau saya maksimalkan pada digit 50. Dan di palang stacker ini dapat membuka setelah dari conveyor, karena ini ada palang crusher akan berhubungan dengan kembali lagi ke palang awalan ini atau di palang dan conveyor T0 dan T1 seperti berikut ini. Dan ini ada di crushernya. Pada crusher ini ada CNTR dengan maksimal 10. Jadi 10 ditampung dulu, baru dihaluskan secara bersamaan menjadi 1. Terhitung 1 pada masuk ke coil mill. Apabila terhitung 1 itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, diatur pada dalam ini ada sesuai dan juga tidak sesuai. Maka apabila tidak sesuai ditampung ke CNTR ini, dan juga apabila sesuai akan ditampung juga. Ini ada crusher gillingnya dengan waktu juga, crusher gilling selama 3 detik. Dan ini ada sampling to coil mill dari sesuai dari T017 ini akan masuk ke coil on. Conveyor
cool on ini akan menyala selama 30 milisecond, dan juga cool on ini akan menampung sebanyak 50, dan 50 ini akan masuk ke boiler hose seperti berikut ini. Berikut adalah contoh checks programmer yang sudah saya buat. Untuk utilisasinya saya akan mencoba mempresentasikan atau running sebuah sistem final project yang sudah saya buat. Berikut ini adalah pada saat saya running dengan seperti berikut ini cek designernya. Apabila pertama saya menekan crank tombol 1 kali, maka tombol akan menyala dan dapat diatur untuk penggerakkan cranknya. Apabila saya ingin mengatur crank atas bawah dengan 50% atau 5, saya sama dengan, maka tombol akan seperti berikut ini, akan menyala dari sisi 5. Apabila saya tambahkan, apabila di crank kanan kiri atau menggerak tempat untuk pengambilan coolnya, jadi ini harus di off terlebih dahulu baru ditekan up. Karena kali kita bersamaan maka tidak bisa, karena ini bekerja berlawanan. Apabila saya ingin 5 ditambah dengan 3 atau sama dengan 8, maka akan menggerak ke 8. Dan untuk mengembalikannya dengan cara tekan TSU. TSU ini adalah untuk menggerak secara otomatis, maka kembali ke 0 dan masuk ke SU tampungan. SU tampungan ini apabila di CX programmer saya maksimalkan 50, apabila saya kasih 50 maka akan menyalahkan sebuah indikator bahwa di SU tampung ini penuh, sehingga harus dikeluarkan, sehingga tidak perlu untuk mengambil cool dari kapal. Jadi atau bisa mengambil cool dari kapal asalkan dari SU tampungan ini dikirim terlebih dahulu dengan menekan tombol P1 ini. P1 ini akan mengirim dari SU, menyalakan palang, menggerakkan konveyor ke penyimpanan, palang ke stockpile, dan palang stockpile ini akan masuk ke dalam angka 1 dan seterusnya. Dia akan mengalirkan dari SU tampung ke stockpile area. Apabila di stockpile area ini sudah memenuhi kapasitas, untuk kapasitas dari stockpile area ini saya buat 100, dan apabila saya kasih 98, maka ini saya 98, dan apabila 99 maka akan masuk ke emergency cool. Emergency cool ini masuk ke dalam dari SEO tampungan ini. Stockpile area ini apabila sudah penuh maka dialihkan ke emergency cool. Pada ini menunggu ini berjalan, saya masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu di stockpile to crusher. Jadi apabila saya menekan tombol P2 ini, dari stockpile area ini akan diambil dan dialihkan ke crusher hose seperti berikut ini. Yang satu 98 akan mengambil palang, conveyor, ke crusher hose, dan crusher hose di bagian sini. Jadi crusher hose ini akan menampung 10 digit atau 10 batu bara. Untuk akan lebih cepat, saya tambahkan, saya atur atau saya kasih di crushernya ini adalah langsung 9. Maka apabila di 10 9 tambah 1 maka menyala, crushernya akan menghaluskan. Karena tidak ada indikator bahwa ini masih kurang halus, maka samplingnya nyala ke cold mill, dan cold mill akan masuk ke 1. Apabila sensor halus ini menyala pada saat di crusher hose menyala, saya cepatkan dengan bantuan CX program ini, saya atur 9 langsung. Apabila ke 10 menyala dan dia akan masuk ke file atau gagal seperti berikut ini. Dan untuk lebih cepat saya kasih 10, atau di cold mill ini saya kasih beberapa, misal saya di cold mill saya kasih 50 atau 49, maka di sini akan menjadi 49. Apabila sistem ini akan mau bekerja, tekan burn di pipa dari 49 ini akan mengalir ke boiler hose. Jadi di boiler hose ini akan menunggu 3 detik untuk lebih mudahnya sambil melihat ke dalam CX programmer, dan ia akan menunggu sampai 300 detik. 0,3 91 89.
sampai dengan 300 detik. Batu bara ini akan semakin hilang atau hangus dan membutuhkan tambahan batu bara, jadi dia mengambil lagi di formula seperti berikut. Pada sistem siklus batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap, saya Muhammad Aryasandi, final project dari sistem integrasi terakhir ini. Apabila saya terdapat salah kata menjelaskan atau tidak mudah untuk dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.